Puji Tuhan, selamat sore, selamat kembali beribadah. Jemaat Tuhan, tetap semangat dan antusias dalam doa pencurahan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Hari ke-10. Kalau dulu waktu anak-anak saya pikir Roh Kudus dicurahkan setahun sekali. Doa 10 hari, setahun sekali. Tapi ketika mengenal firman Tuhan, sesungguhnya Roh itu sudah ada dalam hati kita. Amin. Sudah ada dalam hidup kita. Kita adalah bait Allah. Ada kalanya kita yang tidak menyadari. Ada kalanya saya dulu tidak menyadari hal ini. Ada masalah, ada hal-hal yang saya ambil alih. Tapi ketika Roh Kudus yang ambil alih, Tuhan bereskan itu semua. Tuhan adakan kebenaran dan kita dapat belajar. Mari biarkan Roh Kudus itu diaktifkan lagi, semangat lagi. Api yang sudah padam karena kekecewaan, karena masalah hidup, kita berserah kepada Roh Tuhan. Amin. Roh Kudus akan dicurah ketika hati kita terbuka. Bersama-sama katakan, Rohmu yang hidup mengalir dalamku. Kita siap buka hati untuk Roh Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus, haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir
Kau lihat hati yang hancur, ya kami bawa untuk persembahan hidup yang kudus dan penuh di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau tidak melihat rupa kami, tidak memandang latar belakang kami. Kau melihat hati kami yang rindu menyembah-Mu sore ini Tuhan. Hati yang rindu dipulihkan, hati yang rindu disembuhkan, hati yang rindu melekatkan Engkau, hati yang rindu firman-Mu, firman yang menguatkan dan meluruskan kami. Dan Tuhan Tuhan nyatanya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yes, berjalan, berjalan. Oh kudus, oh kudus kami. Saat ini kami diberikan kesempatan untuk memuji-Mu Tuhan. Katakan biarkan kami kesempatan ini, kami rindu memuji-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Amin. Tuhan, haleluya. Saudara, kemarin dikatakan jika Roh Kudus tercurah, kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Amin, haleluya. Saya percaya kehidupan kita pada saat kita memuji Tuhan, ini bisa menjadi saksinya Tuhan. Karena apa? Tuhan bertakhta di atas segala pujian kita. Amin. Yang lemah dikuatkan, ada mujizat. Amin, dinyatakan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertakhta.
Syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa sore ini ya Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji, membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kami yang tidak layak di hadapan-Mu dijadikan layak. Karena kami mengakui Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau sudah menang buat kami ya Bapa. Engkau ada pada sore hari ini. Itu adalah kemurahan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan sebentar firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan Engkau sudah siapkan hamba-Mu lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Apapun yang Engkau mau sampaikan lewat hamba-Mu ya Tuhan, lewat isi hati-Mu ya Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Biarlah itu semua menjadikan rema di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan kami menghadapi dunia yang semakin hari tidak menentu, semakin hari semakin gelap ya Tuhan. Tapi kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menuntun langkah kehidupan kami ya Tuhan. Karena Engkau sudah menang buat kami ya Tuhan. Engkau sudah naik ke surga, Engkau sudah menyediakan tempat, bahkan Engkau sudah memberikan Roh Kudus untuk mendampingi, menemani kami Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang ya Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus yang akan memegang kehidupan kami Tuhan. Khususnya jemaat Bethlehem yang ada di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, kebenaran firman Allah kami siap dengar ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat anak-anak yang sore hari ini Tuhan, anak-anak muda yang Kau sudah pakai untuk mencari saluran berkat lewat BPL, Sinar, para pemain musik ya Tuhan, dan seluruh yang terlibat di dalam pelayanan sore hari ini Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau sudah siap memberkati kami sore hari ini Tuhan. Kami pulang, tidak ada seorang pun yang tidak membawa berkat daripada Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan haleluya. Bila saja kita melihat persembahan yang pertama, kita naikkan pujian Anak Allah Yesus Allah. Oh
Selamat sore, selamat kita beribadah memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sore ini penuh dengan sukacita, amin. Dan hari ini adalah hari Pentakosta, hari ke-50. Kita menikmati janji Tuhan. Kita menikmati apa yang Bapa sudah janjikan. Ketika Yesus sebelum dia pun melaksanakan amanat Bapa untuk dia harus menebus kita, dia harus mati di kayu salib, dia sudah menjanjikan, dia sudah berulang-ulang katakan lebih baik dia kembali supaya ada penolong yang lain. Dan itu yang dia katakan, Bapa meminta supaya mereka menantikan pada hari ke-50 itu atau hari Pentakosta itu, kita atau mereka atau umat Tuhan akan mengalami lawatan Tuhan. Dan saya percaya kita di zaman anugerah ini, kita juga mengalami pengalaman yang sama, di mana pengalaman loteng Yerusalem terjadi dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Amin. Haleluya. Amin, saudara. Kita bersuka cita, kita mampu bersuka cita, kita mampu mengekspresikan hati kita ketika engkau benar-benar menyadari benar saya adakan anugerah Tuhan. Maka Roh Kudus memberikan kita semangat sehingga kita boleh berkata seperti pujian tadi, bersorak untuk Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Kenapa kita memuliakan Tuhan? Karena dia beri kita anugerah, dia beri kita kuasa, dia beri kita otoritas, dia beri kita wibawa ilahi. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak raja. Amin. 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 Yang di atas amin. Semua kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yang terbaik, yang termulia. Puji Tuhan, hari ini saya luar biasa melihat anak-anak muda tadi. Karena juga yang wilnya muda, baru jadi bapak, semangat. Saya ingat itu tadi sudah, saya ingat gitu tuh. Gitarnya dahsyat itu. Tapi kalau dipakai untuk Tuhan, pasti lebih mulia. Amin. Amin. Luar biasa Yosua dan timnya. Ada ahlinya situ, Jeffrey. Ada jago-jago semua, drummernya jago juga. Semua jago, 4 jago. Karena untuk Tuhan. Dan kita yang lebih jago, karena kita turut memuliakan Tuhan. Karena ketika surga, ketika kita menyembah Dia, memuliakan Tuhan, bersorak-sorak kepada Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, Dia gak bisa tinggal di tahtanya. Dia turun. Aku berkati kau Seto, aku berkati Pak Ongsian, aku berkati istrinya, aku berkati Pak Randy, aku berkati Ibu Giana, Ibu Wakil Gembala, Steve, semua kita diberkati Tuhan. Aku berkati Bapak Rudi yang jadi komandan di lantai atas dan pergi. Diberkati Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Rasanya mau berhenti memuji Tuhan, saudara, kalau hati kita senang. Tapi ketika kita biarkan iblis menekan kita, seperti tadi dia katakan, kita ditipu. Gak mungkin kalau ditolong oleh Tuhan. Gak mungkin. Padahal Tuhan bilang, firman Tuhan sudah bilang, sudah berulang-ulang kali, Dia yang sanggup menolong kita, karena Dia ada di sini, ada di baitnya yang kudus. Apa itu Roh Kudus? Karena Roh Kudus kita sudah bahas berapa malam di tempat ini. Dia Parakletos, Dia penolong, penghibur, Dia yang beri kekuatan, Dia itu roh hikmat, roh wahyu, pengetahuan, Dia yang menyucikan, menguruskan, Dia yang mengilhami kebenaran Allah sehingga hidup kita di dalam kebenaran. Ketika engkau sendirian, Dia mendampingi engkau, Dia menuntun engkau, Dia menyertai engkau. Ini kita lupa ketika bebanku terlepas, ketika bebanku berat, kita nggak terlepas lagi. Padahal tulis ada pujian itu kan, bebanku terlepas. Tapi karena kita pikul, sama dengan cerita, saudara, saya belum masuk aja ya. Sama dengan sebuah ilustrasi orang kampung, ketika dia mau pulang ke rumahnya,
melintaslah sebuah mobil. Dan bapak yang mengendarai mobil ini kasihan, bapak capek. Mau kemana pak? Mau ke desa depannya. Ayo naik. Naiklah dia di mobil itu kan. Begitu naik di mobil, pikulannya itu tetap dia pikul, sudah. Dalam sekian perjalanan bapaknya katakan, Pak, kenapa nggak ditaruh? Biar aja. Gitu. Kenapa? Padahal seolah-olah kalau kita mau bicara itu Roh Kudus ketika kita serahkan, Yesus berkatakan, marilah kepadaku, hai kamu, ya bebanmu, masalahmu, aku akan memberikan lega, aku akan melepaskan, aku akan memulihkan. Tapi bawa di dalam Tuhan. Tapi ini enggak seperti bapak ini, udah kasih nyaman, tapi dia tetap pikul, jadi bebannya berat. Sama tadi kata pembawa pujian, kita seringkali lupa. Para Tuhan bilang ketika ada masalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Musuh dikalahkan, amin. Karena kita ada raja. Tapi bagaimana kita mengimani kebenaran itu yang perlu kita pahami pada malam ini. Mari kita baca di dalam Kisah 2. Hari peristiwa Pentakosta ini, kita berdiri, kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita akan baca beberapa ayat saja. Yang pria baca yang pertama dan yang selanjutnya kaum wanita. Yang sudah menemukan katakan amin. Yang bawa Alkitab katakan. Saya lihat dulu betul. Oh iya, ada yang bawa Alkitab. Oh puji Tuhan. Praise the Lord. Sebab saya kemarin dengar waktu pendeta khotbah, dia begini. Ketika katanya buka Alkitab, dia lupa. Dia masih pakai data. Firman Tuhan dia baca, dia terekam. Disuruh baca, karena masuk, dia kaget, hilang konsentrasinya. Ini sebenarnya karena elektronik. Tapi kalau yang ini, nah ada baterai. Yang penting kalau kacamata masih 2, kalau kacamata udah berapa masih ada terangnya kan gitu, masih bisa baca. Ini sedikit nyinggung atau tidak nyinggung, kita sendiri yang menilainya. Oke? Mari kita baca kaum pria yang sudah menemukan katakan amin. Sama-sama pria 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sama-sama ayat 5 saja. 2, 3. Waktu itu di Yerusalem, dia orang Yahudi yang sare dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah pada mereka. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara bisa baca perikop ini tentang perikop Pentakosta. Kita lihat saudara, Pentakosta ini merupakan istilah Yunani. Ini dalam perjanjian lama ini anugerah Tuhan terjadi buat umat Tuhan, buat umat perjanjian Allah, bangsa Israel. Mereka dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir, dan Tuhan suruh mereka. Kemenangan itu, mereka bisa keluar dari Mesir, dan mereka semua buat hari raya Pentakosta, hari raya Paskah, hari raya Paskah, mengingat bagaimana Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Dan dari hari raya Pentakosta ini kita melihat ada hari raya 7 minggu. 7 minggu, hari raya berapa minggu? 7 minggu, 7 kali 7. Dan hari ke-50 itulah hari
Mereka harus merayakan itu. Dan ada tiga hari raya besar yang ada di Israel. Dan setiap hari raya ini mereka harus dimanapun, dalam keadaan apapun mereka yang tersebar di mana-mana, maka mereka harus datang ke mana? Ke Yerusalem, pusat ibadah umat orang percaya pada saat itu. Orang Yahudi, orang Israel, mereka harus datang semua menuju ke Yerusalem untuk datang beribadah. Itu yang terjadi. Hari raya Paskah sampai kepada hari raya Pentakosta itu 7 minggu mereka melakukan juga, dikatakan ketika 7 minggu mereka harus melakukan, ketika mereka sukses dalam menanam, maka mereka akan menuai. Maka saat itu pada hari yang ke-50 mereka harus beribadah. Sama dengan dari Paskah mereka sampai Musa, sampai ke bukit Tuhan, di mana Allah memberikan dia 10 apa saudara? Perintah Tuhan. Itu 50 hari. Dan hari itu hari Pentakosta, disebut dengan hari ke-50, hari Pentakosta. Dan kita melihat saudara, bahwa ketika hari Pentakosta ini merupakan satu hari yang diperingatkan oleh bangsa Israel. Tapi ketika kita melihat di dalam perjanjian baru, dalam Kisah Para Rasul ini, Tuhan Yesus telah menjanjikan dalam pasal 1 yang kita sudah bahas beberapa malam, Tuhan sudah janjikan bahwa mereka akan menerima Roh Kudus yang dijanjikan Bapa, asalkan mereka mau tunggu di Yerusalem. Dan mereka akan melihat ketika mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, mereka akan menjadi saksi dari Yerusalem, di dalam kota, di antar kota, di antar kabupaten, dari Yerusalem, Yudea, antar provinsi sampai antar negara, sampai ke ujung bumi. Ketika engkau menerima janji Tuhan, maka konsekuensinya kita dipanggil untuk jadi apa? Kita dipanggil untuk jadi apa? Laksanakan amanat agung. Pergi. Matius 28. Pergi. Jadi ketika kita sudah dipenuhkan Roh Kudus, ini yang Yesus inginkan. Dia ingatkan kepada umat-umat, kepada murid-muridnya, sehingga ketika kita lihat saudara peristiwa ini. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita lihat apa itu dulu Pentakosta. Karena orang seringkali salah kaprah, Pentakosta itu bukan Roh Kudus. Hari ke-50, hari Pentakosta hari ke-50. Tapi hari ke-50 itu hari di mana Tuhan mencurahkan Roh di loteng Yerusalem. Kalau sebelumnya ketika mereka dari Paskah keluar dari bangsa Israel, keluar dari Mesir, sampai kepada 7 minggu itu, hari ke-7, dan seperti juga Musa sampai masuk menerima 10 hukum Taurat itu, perintah Tuhan, maka itu 50 hari disebut Pentakosta. Dan setelah itu ada hari raya Pondok Daun. Oke, kita lihat saudara, Yesus dia di dalam hari Pentakosta di perjanjian baru ini, Yesus itu menjadi anak domba Paskah. Kalau dulu harus domba benaran yang menjadi korban pada saat memperingati mereka keluar dari Mesir, supaya anak cucu mengingat kebesaran Allah kepada bangsa ini. Yesus mati pada hari raya Paskah menurut orang Yahudi, kata Yohanes 19 ayat 14. Dan terus Tuhan Yesus menampakkan ketika dia mati, maka hari Paskah itu dia mati, hari ketika dia bangkit, maka disebut hari Paskah. Pada hari Paskah sampai 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan. Yesus berkali-kali menunjukkan dirinya. Hei murid-murid, hei rasul-rasul, ini guru, ini aku Yesus, ini tanganku,
Ini lambungku. Aku kalau hantu tentu tidak ada daging, tidak ada tulang. Ada lauk, pauk enggak. Yesus ingin membuktikan berulang-ulang kepada rasul-rasulnya bahwa dia telah mati benar sesuai dengan sebelum dia terima salib itu sudah disampaikan, dan itu terjadi betul-betul, dan hari ini dia hidup bukan mati. Maka dia katakan, berikanlah lauk. Supaya apa? Mereka percaya dia bukan hantu. Karena ketika Yesus datang kan dikira hantu. Karena jangan berpikir saat itu orang yang mati kalau sampai dia kita lihat berarti Tuhan. Itu logika berpikir manusia. Karena udah mati. Tapi Yesus ingin membuktikan kepada rasul-rasul, ini loh saya Yesus, ini loh gurumu. Ini aku Tuhan yang sudah berjanji aku mati, bangkit dan naik ke surga. Dan dia akan kembali untuk menjemputkannya. Ini apa? Tujuan apa Yesus berulang-ulang kali ingatkan itu sama rasul-rasul? Tujuan apa Yesus sebagai gurunya dia menyatakan diri, memastikan kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasulnya, ini aku loh hidup, aku Yesus yang sudah disalibkan hari ketiga, disalib mati, hari ketiga bangkit, dan aku ini masih ada. Jangan kita berpikir kalau begitu orang mati seperti Yesus jalan-jalan. Dia Tuhan. Dia ingin membuktikan kepada murid-muridnya. Supaya apa, saudara? Ingat baik. Supaya ketika dia berulang-ulang kali membuktikan dia hidup itu. Kenapa? Karena ketika mereka menerima karunia yang dijanjikan Bapa itu, yaitu Roh Kudus, ada satu misi yang harus mereka kerjakan, yaitu untuk menjadi saksi. Untuk menjadi apa? Bagaimana menjadi saksi di pengadilan ketika ada perkara? Saudara menjadi saksi, hakim akan bertanya, saudara Hongxian, apa benar Anda yang melihat Bapak Yoga ada di mimbar GPD Bethlehem? Kata orang, Pak, gugur ya Pak. Tapi ketika Pak Hongxian bilang, benar Pak, pada jam 17:43 menit saya ada di GPD Bethlehem dan Bapak Yoko sedang bicara tentang kisah para rasul 2. Anda yakin? Iya. Dipegang oleh hakim. Karena dia melihat dengan mata dan dia melihat gaya saya bicara. Kalau Pak Yahya Anton berdiri, kita tahu gayanya. Saya berdiri sudah tahu gayanya saya berdiri di tempat ini. Pak Anton kalau lagi suka cita Roh Kudus, dia lupa, dia lemah tubuhnya juga, tapi dia senang melompat-lompat. Kenapa? Untuk Tuhan. Itu mungkin kesaksian. Makanya Yesus berulang-ulang kali menyampaikan, menunjukkan diri itu supaya apa? Rasul-rasul, murid-murid, pengikut Kristus ini tahu benar Yesus bangkit. Ketika Yesus sudah tidak ada, tapi ketika Roh Kudus turun, kita lihat yang terjadi di sini. Ketika Roh Kudus turun, saudara, kita lihat sesuatu terjadi, dikatakan oleh Alkitab. Roh Kudus itu di Matius di 4 Injil itu ditulis tentang Yesus. Ketika dia dibaptis, ketika dia keluar dari air, maka terbukalah langit dan turunlah seekor seperti merpati. Jadi Roh Kudus itu digambarkan seperti merpati. Kalau dalam Matius itu ceritanya bagaimana Tritunggal bekerja di sana. Ada Yesus yang dibaptis, ada merpati yang dalam mewakili Roh Kudus, dan ada suara yang terdengar dari surga. Apa yang dikatakan itu, saudara? Dialah anak yang itu kata surga. Jadi ada tiga. Jadi kalau bilang pengajaran Tritunggal gak ada, itu terlalu pintar, orang terlalu pintar. Tapi kita gak perlu persoalkan itu. Kita kembali kepada firman Tuhan.
Kita lihat apa yang terjadi di Hotel Yerusalem ketika mereka sudah menyaksikan Yesus berulang-ulang kali. Sebuah tekad Yesus naik ke surga, mereka balik seperti kata firman. Mereka menantikan di Hotel Yerusalem. Alkitab berkata mereka berdoa dengan tekun. Berdoa dengan tekun. Berdoa dan terus berdoa. Karena hanya dengan kita berdoa kita mengerti kehendak Tuhan. Hanya dengan kita berdoa kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Haleluya saudara. Dan pada waktunya tiba hari Pentakosta itu, Allah melakukan sesuatu yang dahsyat. Terdengar angin yang begitu kuat, bicara tentang kehadiran Roh Kudus. Dan terlihatlah lidah-lidah seperti nyala api. Dia hingga Yesus hadir dalam pribadi kita. Dia rindu berkomunikasi dengan kita. Gambaran lidah-lidah api itu gambarkan Kristus hadir. Itulah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus hadir, maka sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Mereka berbahasa orang yang ada saat itu. Bukan bahasa aneh. Bahasa saya bahasa Manado. Saya orang Manado. Tiba-tiba saya berbahasa bahasanya Ibu Hongsia yang ada di Kalimantan. Saya mungkin ngomong, Ibu Hongsia kaget. Loh, kok pendeta bisa ngomong? Itu namanya gitu. Tapi ngomong itu bukan asal ngomong. Ucapan mereka itu ucapan tentang menceritakan Yesus, bahwa dia juru selamat, dia adalah jalan keselamatan, sehingga orang yang mendengar menjadi tercengang. Hebat, dahsyat. Banyak daerah di situ saudara baca. Ada daerah Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, ayat 9, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi yang menganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan. Bukankah orang Galilea mereka? Bukan orang kita, orang Galilea. Galilea itu lingkaran. Kenapa mereka bisa bicara begitu? Roh Kudus turun. Untuk Roh Kudus dikatakan ketika dia turun hingga memenuhi mereka, Roh Kudus berbicara. Apa yang Roh Kudus sampaikan, mereka sampaikan. Itu kesaksian. Sehingga orang-orang itu mulai tahu siapa Yesus sebenarnya. Amin. Amin. Makanya Paulus bilang, ketika kita diberi karunia ketika kau dipenuhi, maka kita akan menerima karunia berbuat, karunia untuk berkata-kata, kata-kata asing, kata-kata lidah, karunia untuk bersaksi, dan semua karunia itu. Tapi apa artinya semuanya itu kalau kita tidak menjadi saksi? Kita harus kasih. Sebentar kita kasih. Kita lihat lanjut saudara. Oke, kita akan lihat di sini. Jadi begitu terjadinya itu saudara, dikatakan ketika mereka bersatu, kuat angin itu meniup. Rasakan tiupan angin pagi sore hari ini. Ketika kita berdoa dan berkata, Tuhan, aku rindu Engkau melawat aku dengan angin yang kuat itu, yaitu Roh Kudus, sehingga ada api-api seperti ada lidah-lidah seperti lidah api yang meningkat memenuhi kami, sehingga Allah menyatakan rencananya dalam hidup kita. Dia mengaruniakan karunia dalam hidup kita. Sekarang saudara, setelah kita melihat Yesus pastikan mereka benar aku hidup, ketika mereka peduli dengan Yesus, kita lihat kisah para rasul. Gereja mula-mula hadir di sana dengan dahsyatnya, dengan luar biasa. Amin. Tidak lagi memakai logika, tidak lagi memakai perasaan, tidak lagi hidup di dalam kedagingan, tapi mereka akan hidup di dalam roh. Ketika engkau hidup di dalam roh tadi malam, maka ketika kita dipenuhkan dengan roh, maka kita mematikan kedagingan itu dan kita akan hidup
Itu Roma katakan. Jadi ketika kita mengerti firman Tuhan ini, maka itu yang akan membakar kita, memberi kita semangat, memberikan kita amunisi untuk terus maju sampai Tuhan datang. Dan menjadi pertanyaan kita, itu yang Yesus mau kepada murid-murid, dan mereka buktikan, mereka menjadi saksi. Mereka katakan, oh mereka mabuk. Petrus langsung mewakili rasul-rasul, dia berdiri dan dia mengatakan, hai kamu penyesat-penyesat, orang yang jahat, dengan baik-baik, itulah Yesus yang sudah kamu salibkan, yang sudah menebus kita untuk selamatkan kita. Tapi dia bangkit pada hari kedua, ketiga, dan dia naik ke surga, dan dia memberikan penolong itu, yaitu Roh Kudus. Yang terjadi itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat mereka bisa berbicara. Roh Kuduslah yang membuat mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan. Tapi dia katakan, hari ini engkau, orang yang tidak percaya, bertobatlah engkau. Dia katakan begitu. Ketika dia sampaikan firman itu di dalam urapan Tuhan, saat itu juga sekali berkhotbah, berapa ribu orang. Berapa yang dibaptis? 3 orang. Oh 3.000. Tapi kira cuma 3 orang. 3.000 orang. Ini saudara, ini tanggung jawab kita. Kita lihat apa makna rohani, apa makna Roh Kudus ada di dalam diri kita. Mari saudara kita lihat. Kita baca dalam Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5, ada yang bisa bacakan? Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Iya, puji Tuhan. Kita lihat, ketika kita dipenuhkan, makna kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, saya dan saudara, supaya apa? Supaya kita mendapatkan, kita diajarkan tentang kasih. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan. Kasih Allah sudah dicurahkan di dalam saya dan saudara oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepadamu. Jadi ketika kita diberikan Roh Kudus, maka kita akan hidup di dalam kasih. Coba kita lihat apa kata Paulus dalam 1 Korintus. Next, 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 12 ayat 1 sampai 3 maksudnya. Yang tadi ya. Oke, ya. 13 maksud saya ya, 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa dan bahasa malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canan yang gemerincing. Kita lompat saja ayat yang ke karena ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam bukan ini. Kita lompat ayat 3 saja. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun aku tidak ada faedahnya. Jadi kita lihat saudara, mengajarkan ketika engkau dipenuhkan Roh Kudus, tugas kita menjadi saksi. Bagaimana kita bisa menjadi saksi kalau hidup kita tidak ada kasih? Amin. Paulus bilang, biar aku kasih semua, bahkan tubuhku aku kasih. Kalau aku nggak punya kasih, nol bisa. Karena Yesus katakan, kalau kau menjadi muridku, ikutlah teladanku. Amin. Amin. Yesus mengasihi kita penuh dengan dosa. Karena kasihnya dia mau jadi manusia untuk menebus saya dan saudara. Kita lihat saudara, ayat 8 sampai 10-nya di dalam ayat ini sudah bisa baca 8 sampai 10. Sudah baca saja teman, ada waktunya. Kita lanjut aja saudara, kita lanjut. Yang berikutnya saudara, kita lihat. Saya katakan tadi, pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita dan pelayanan kita sebagai orang percaya itu ketika kita dipenuhkan Roh Kudus, dia akan mengajar kita tentang kasih. Amin. Karena kita mau jadi saksi.
murid-murid ketika dipenuhkan Roh Kudus, mereka meluap-luap, rohnya menyala-nyala, bersemangat, bersukacita, damai Allah ada, sukacita Allah, mereka menjadi satu roh. Karena sebentar kita lihat, setiap apa yang Tuhan kerjakan, Roh Kudus yang Tuhan berikan, ada banyaknya, ada banyak karunia, tapi yang melakukan itu hanya satu, yaitu Allah, Roh Allah sendiri. Amin. Allah boleh punya karunia untuk bernubuat, yang kasih itu Roh Allah. Roh punya, kita boleh punya roh untuk bersaksi. Setiap engkau bersaksi, menangkan jiwa. Saya ingat kesaksian Bapak Gembala Senior, ada jemaat yang dibawakan kemanapun dia pergi, kalau dia sampai ke sebuah toko, dia nggak lagi ngomong macam-macam, dia cuma bilang ke gereja enggak, katanya gitu. Itu karunia namanya. Dia kami bilang ke siapa yang tadi itu, kamu ke gereja enggak? Cim ini katakan, kamu kerja. Begitu kan, mau selamat ke gereja. Tapi itu tentu karena dia punya karunia. Itu namanya karunia untuk bersaksi. Dan akhirnya betul, dia ke Jakarta pun dia jadi berkat. Pondok Gede, setahu saya, itu banyak bagian dia memberkati gedung Pondok Gede itu. Bahkan lewat dia juga, dia memberkati keluarga-keluarganya untuk memberkati bangunan di Pondok Gede itu. Ibu Tejo namanya. Saya ingat Bapak Gembala ceritanya seperti itu. Bersaksinya seperti itu. Jadi kita lihat, itu dari siapa? Satu, dari Tuhan sama. Bukan roh lain. Roh Kudus yang dari Tuhan. Jadi semua karunia-karunia satu yang lakukan, yaitu dari Tuhan sendiri. Amin. Jadi nggak perlu ada yang membanggakan. Jadi itu yang pertama. Dia akan mengajarkan kita, menimbulkan kasih. Seperti murid-murid, rasul-rasul, ketika mereka dijamu oleh Tuhan, kita lihat mereka menjadi satu. Mereka bersekutu, memecah-mecahkan roti bersama-sama. Mereka tidak ada lagi hati yang sombong, tidak ada lagi hati yang mementingkan diri sendiri. Ketika orang lain butuh ditolong, dia tolong. Ketika orang lain perlu diulur, ada uluran tangan, dia ulurkan tangan. Karena mereka menjadi sama. Karena mereka satu misi mereka, menangkan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Malam ini, ketika kita tahu kasih firman Tuhan, ketika kita dipenuhkan Roh Kudus, sudahkah kita menangkan keluarga kita? Sudahkah kita menjadi saksi untuk menangkan bawa jiwa kepada Tuhan? Bukan bawa ke Bethlehem, bawa ke Tuhan. Pulang dan renungkan firman Tuhan. Tuhan, pakai saya Roh Kudus. Engkaulah roh hikmat, engkaulah roh pengetahuan, engkaulah roh yang memberikan keberanian, engkaulah roh yang memampukan mewahyukan kebenaran-kebenaran Allah, menghilangkan kebenaran Allah. Engkau juga yang mampu menguduskan, sehingga setiap kehadiran kita kemanapun kita berada, kita mampu mewarnai hidup ini tentang Kristus, dan orang lain bisa selamat karena kesaksian, karena kebenaran yang kita sampaikan. Amin. Amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, makna untuk saya dan saudara apa? Yang kedua itu memberi tuntunan hidup. Kita lihat Roma 7:6, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh dan bukan daripada lama-lama menurut Enak bacanya. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh, bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Kita dituntun dulu menurut Taurat, tapi sekarang menurut kasih karunia, karena kita ditebus oleh darah Yesus. Dan kita dituntun oleh Roh ini melakukan apa yang Tuhan mau. Artinya Dia memberi tuntunan hidup. Jadi kalau engkau sudah dipimpin, kalau engkau sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, jangan engkau sakit
izinkan dia mau bekerja bagi saya dan saudara. Amin. Izinkan Roh Kudus bekerja bagi jemaat GPDB. Haleluya. Dia mau kita menjadi saksi, untuk menjadi berkat, untuk menangkan jiwa-jiwa. Bukan pindahkan jiwa-jiwa, tapi menangkan jiwa-jiwa yang belum kenal Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya saudara. Dalam pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 9, hidup di dalam roh. Ayat 9 ya, kita lompat mulai ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika roh tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang membagikan Yesus di antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membagikan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara dan seterusnya, saudara bisa baca. Jadi kita lihat saudara, kalau kita memiliki roh Allah, roh yang telah menghidupkan Yesus itu, Dia juga akan menghidupkan kita. Sehingga kehidupan kita, Dia akan memberi tuntunan hidup. Roma 8 ini dikatakan ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Hidup menurut keinginan kita, daging, artinya hidup dosa, maka kita mati. Tapi ketika kita hidup di dalam roh, kita mematikan daging. Kita mematikan daging. Sombong, egois, mudah tersinggung, malas-malasan gitu tuh. Ke suami nak hormat, ke istri nak menyayangi, ke orang tua tidak dengar-dengaran, ke anak tidak memberikan nilai-nilai rohani, nilai-nilai kekristenan. Tadi remaja temanya didikan berfaedah. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan ajaran ibu, maka kamu akan mendapat hadiah di mahkota daftar kamu. Ketika anak taat kepada orang tua, maka ada mahkota, sukses, keberhasilan. Tapi ketika dia mau ikut didikan orang berdosa, maka dia celaka dalam usaha sendiri. Demikian juga kita, ketika kita hidup di dalam Kristus, di dalam roh, maka roh yang akan menuntun kita. Amin. Kita akan mematikan dosa. Kita tidak lagi kita memiliki Roh Kudus, bukan Roh Kudus kata Bapak Freddy kemarin. Kita memiliki Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Masih ada yang memiliki Roh Kudus di sini. Bertobatlah engkau, karena lebih baik beli beras. Amin. Tapi itu perlu tadi miliki roh dan kita matikan. Dia akan matikan itu sendiri, roh, karena dia akan menuntun kita, dia akan memimpin. Ya, amin. Haleluya. Coba kita lihat Galatia aja saudara. Galatia 5 ayat 16. Next. Galatia 5 ayat ada yang bisa udah ketemu? Kita langsung aja. Itu kan ayat 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-25. Kita baca ayat 24 saja dan 25 coba. Ayat 24 dan 25.
Ada yang bisa baca? Pak Ausia boleh baca ayat ini? Oke, 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Puji Tuhan. Jadi hidup di dalam daging atau hidup dalam Roh temanya. Jadi jikalau kita hidup dalam Roh, baiklah kita dipimpin. Ada banyak orang dipenuhkan Roh Kudus, tapi setelah dipenuhkan Roh Kudus, dia lupa. Dia pikir itu hanya melengkapi dia. Setelah itu dia lupa. Dia nggak mau tunduk kepada firman Allah, sehingga dia menjadi sombong. Dia sombong. Dia pakai kamu berpenuh Roh Kudus, kamu punya Roh Kudus, dia begitu nanti dia sombong. Tapi ketika dia penuh Roh Kudus, maka tadi kasihnya luar biasa. Dia hidup dipimpin, kehidupan yang dituntut oleh Roh Kudus pasti menyenangkan. Amin. Amin, saudara. Dan kita lihat selanjutnya, saudara, ketika engkau dipimpin Roh Kudus, maka yang poin yang ketiga, kita akan mengenal Allah. Kita baca ayat ini, 1 Korintus 2, 1 Korintus pasal yang kedua. Ada yang bisa baca ayat yang ke-10? Mulai. Yuk, yang sudah dapat boleh baca. Anak muda, baca ayat ini, ayat yang ke-10. Tadi yang baca ayat 10. Ya. 1 Korintus 2 ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Engkau menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Terus ayat 11. Ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdalam dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya, sudah bisa baca di sana lebih jelas di rumah diulang-ulang. Artinya begitu, saudara. Ada yang tahu apa yang saya pikirkan saat ini? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Hanya Roh saya yang tahu. Dan saudara juga enggak. Kecuali Roh Kudus yang saya tahu, maka akan tahu. Jadi gitu. Tapi ketika engkau hidup di dalam Roh, Roh itu yang akan memberitahu, sehingga kita tahu siapa Tuhan. Amin. Karena kita mendapat Roh dari Dia, maka Roh kita sama dengan Dia. Kita tahu apa yang Tuhan mau. Amin. Tuhan mau apa yang kita lakukan, itu kita akan lakukan. Kita mengenal Dia semakin dekat, semakin memahami. Sama seperti anak mengenal bapaknya. Bapak mengasihi dia, anak mengasihi bapaknya. Itu hubungan yang mengenal Tuhan dan benar. Tapi kalau enggak, kita gak akan tahu apa yang Tuhan mau. Tapi karena kita hidup dipimpin dituntut oleh Roh Kudus, pasti kita akan mengenal Tuhan. Dan yang terakhir, maka kita akan menerima karunia-karunia. Saudara bisa baca di rumah, mulai dari pasal 12, 1 Korintus 12 sampai 14. Kita akan menerima karunia-karunia yang berbeda. Roh Kudus memenuhi kita, dan kita diberikan bonus karunia. Karunia apa? Karunia untuk bersaksi, karunia untuk apa lagi? Bernubuat, berbahasa lidah, dan ada banyak karunia-karunia sudah baca di situ. Tapi yang lakukan itu Roh Allah sendiri. Tidak ada yang lain. Dan Paulus bilang kalau bisa semua karunia itu kita miliki, tapi kita semua tidak akan jadi sama karunia itu, sesuai dengan kepercayaan Tuhan kepada kita. Dan yang terakhir, ketika kita menerima karunia Tuhan, maka kita dibaharui. Ayat terakhir ini kita baca bersama-sama. Saya undang musik ke depan mengakhiri firman Tuhan pada sore hari ini. 2, 3. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya dan permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh. Jadi ketika kita menjadi anak Tuhan,
kita diubahkan oleh Roh Kudus itu. Amin. Saudara mau diubahkan oleh Tuhan, hari hidup di dalam kasih. Amin. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Kita akan mengenal Tuhan. Kita akan menerima karunia-karunia yang Tuhan janjikan itu, melengkapi kita untuk menjadi seorang saksi, untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Akhirnya hidup kita pasti diubahkan oleh Tuhan. Apapun kondisinya, Tuhan pasti akan tolong. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan berkaryalah Roh Kudus di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Berkarya. Terima kasih. Berkarya. Yesus atau Bapa janjikan kuasa itu. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun. Untuk apa? Untuk jadi berkat, jadi saksi. Untuk kita bisa menjadi saksi. Mari buka hatimu dan biarlah Roh Kudus menjadi panglima dalam hidup saya dan saudara, sehingga kita boleh mengenal Dia, kita dipimpin oleh Dia, dan kita menerima janji-janji Allah itu dalam hidup kita. Sehingga apapun yang akan terjadi besok dan seterusnya, kita tak pernah ragu, karena kita punya Allah yang hidup. Ketika kita hidup di dalam Roh, maka kita ada kehidupan, ada janji kehidupan yang Yesus berikan kepada saya dan saudara. Nyanyikan pujian ini, jadi doamu, karena kita tahu hanya Dia yang mampu menolong saya dan saudara. Angkat tanganmu dan tangan kiri taruh di dalam.
semakin hari boleh semakin berkenan di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau telah bertahta dan berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini hamba-Mu yang sudah berhenti dalam membawakan firman. Saya percaya Tuhan Kau memakai dia lebih heran lagi, sehingga setiap pemberitaan firman itu boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Jiwa-jiwa boleh berdatangan, jiwa-jiwa boleh ditambahkan di tempat ini. Keselamatan senantiasa terjadi di tempat ini. Kami percaya Tuhan, gerejamu adalah tempat kami untuk senantiasa mencari keselamatan. Kami percaya Tuhan, Roh Allah hidup di dalam kami. Roh Allah akan bekerja. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Tuhan. Biarkan kami datang Tuhan, kami pulang membawa berkat daripada Engkau, Bapa yang di dalam kerajaan surga. Diberkatilah telinga yang mendengar pada sore hari ini. Diberkatilah hati yang menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada urapan baru terjadi dalam hidup kami. Kami yang berbeban berat Tuhan, biarkan kami pulang membawa berkat-berkat yang datang dari Allah. Terima kasih Tuhan. Segala sakit yang dialami oleh saudara-saudara kami pada sore hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan angkat segala sakit itu. Kami percaya Tuhan telah menjadikan kami semua menjadi pemenang di dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami Tuhan yang sudah menerima setiap firman-Mu, kami juga yang akan memberikan korban persembahan. Tuhan Engkau berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Kami percaya Tuhan, semua jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Sambil saya bacakan pengumuman dalam mengingat waktu, boleh persembahan sekali dijalankan. Ya, untuk pengumuman yang lengkap tentunya sudah tercantum ya di Kota Jemaat edisi ke 554. Dan satu hal saja mengingatkan seluruh ibadah komisi Tawadah baik pria wanita juga dan seluruh doa kembali berjalan seperti tercantum di WhatsApp ya, sudah kembali. Tidak ada tambahan lagi. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kepala. Baik, saya diminta membacakan untuk yang berulang tahun. 11 Mei Bapak Thomas Yudi Sintoro. 11 Mei Bapak David Widianto. 12 Mei saya sendiri. 12 Mei juga Ibu Marisa Lola atau istri dari Bapak Rudi. 12 Mei Saudara Alan Priyadi Stefanus. 13 Mei Ibu Pendeta Lina Herianti atau Atim Bonar Hutagaon. 14 Mei Ibu Ana Irawati. 15 Mei Ibu Melisa Pratama Witarsa. 16 Mei Ibu Sian Mai. 17 Mei Bapak Pangongsia. 19 Mei Ananda Maximilian R. 20 Mei Bapak Bambang Supari Anak Kota. 21 Mei Saudari Lisa Natalia Tanu Tenggara. Tanu Tenggara. Salah ketik. Kalau saya tahu banyak yang hadir suruh nyanyi mereka tadi. Tapi banyak yang belum tahu banyak yang hadir sore ini. Dikomandani oleh Pak Hongsia sama Seto. Ada Melisa, ada anak kota, anak desa di atas. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita pakai berdiri, kita akhiri kepada kita di dalam doa. Haleluya Yesus. Engkau yang ajaib, Engkau yang mulia, Engkau yang agung dan kudus, Engkau
yang sudah melayani setiap pribadi lepas pribadi pada sore ini. Kami percaya Engkau mengenal setiap isi hati mereka. Kami percaya dalam nama Yesus yang lemah Engkau sudah kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau yang sudah sembuhkan, yang sedang dalam pergumulan khusus Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya ketika Roh Kudus memenuhi mereka, ada sebuah terobosan, ada pembaruan terjadi, pemulihan terjadi, karena Engkau Allah yang berjanji dalam Allah yang setia. Diberkati umat-umat-Mu yang bertahun-tahun yang sudah dibacakan Tuhan. Berkati pribadi mereka, berkati keluarga mereka, berkati masa depan pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkat jasmani dan rohani menjadi bagian mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan, baik mereka yang beribadah onsite maupun online. Tuhan Engkau tolong semua anak-anak Tuhan sepanjang minggu ini, dimanapun mereka beraktivitas, dimanapun mereka berada, jaga lindungi dan berkati mereka, sehingga Tuhan yang dipermuliakan. Dan satu hal yang Engkau ingatkan Roh Kudus, jadikan kami terus saksi-Mu dimanapun kami berada, sehingga kami boleh menangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di Cirebon Tuhan, di lingkungan kami Engkau berkati. Berkati pemerintahan kami, keamanan, ketertiban Tuhan, kesehatan bangsa kami juga Tuhan Engkau pulihkan. Kami juga berdoa khusus buat mereka yang terlibat dalam dunia kesehatan, khusus buat jemaat Bethlehem Tuhan, para dokter kami, jaga lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Bapak, kami taruh hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami ke dalam tangan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapak. Diberkati seluruh pelayan-pelayan yang sudah terlibat pada sore hari. Diberkati kami semua, baik yang ada di bawah maupun di atas. Kami juga berkati setiap persembahan anak-anak Tuhan yang sudah memberi maupun yang memberi besar atau kecil, sama-sama Engkau memberkati. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan, Engkau juga yang berjanji Allah yang setia, yang memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau Allah yang sudah memberkati kami pada sore menjelang malam ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang, sertai kami, tibakan kami di rumah dengan segala selamat. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tebusan darah Yesus, mari kita arahkan hati kepada Bapa di surga. Terimalah, bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai sore ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati berkata, Amin.